Dan sekitar jam 4 pagi, wah, api ini sudah mendekati deretan gudang-gudang tersebut. Kalian tahu, gudang-gudang tuh bukan terbakar lagi, wah, meledak, tau kalian? Duar langsung. Bahkan beberapa saksi mata juga menyebutkan bahwa banyak sekali material yang secara otomatis terbakar bahkan sebelum api itu sampai ke dia. Belum sampai api itu ke dia udah terbakar sendiri dia. Kok bisa kayak gitu ya? Gegara, wah, itu suhunya panas sekali. Saking panasnya nih, ha. Bahkan sampai batu-batu katanya meledak, wah, macam granat. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wah, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan kembali membawakan satu cerita sejarah tentang kebakaran besar yang pernah terjadi di London pada tahun 1666, wah. Pada saat itu orang-orang ini belum se-aware sekarang gitu loh tentang bahaya kebakaran, wah. Nah, pas akhirnya betul-betul terjadi kebakaran, mereka tuh kayak macam nggak siap gitu loh dan nggak tahu gimana nih cara menanggulanginya. Alhasil, wah, kebakaran itu pun semakin membesar dan terus berkobar sampai 4 hari 3 malam, tau kalian. Api ini yang meluap 4/5 bagian London, menghanguskan lebih dari 13.000 rumah, 87 gereja, dan juga kerugiannya diperkirakan mencapai 10 juta pound sterling atau lebih dari 186 triliun kalau sekarang. Kebayang nggak, wak, kalian tuh macam mana kebakaran itu 4/5 London lo hangus? Nah, penasaran kan sama kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya. Check it out. Oke, wah, jadi seperti yang kita tahu, London ini adalah ibu kota Inggris yang juga merupakan kota metropolitan terbesar di dunia. Di Britania Raya maksud aku. Tapi, wah, dibalik semua gemerlap dan juga kemegahan London saat ini, kalau kita datang ke sana 350 tahun yang lalu, kita akan mendapatkan gambaran kota London yang sangat-sangat berbeda memang. Di tahun 1660-an itu, wah, bersisihan dengan sungai terbesar Thames, London ini merupakan pemukiman yang sangat padat dan juga kumuh loh. Penduduknya diperkirakan mencapai sekitar 350.000 sampai 500.000 orang loh, wak. Dengan banyaknya jumlah penduduk ini, nggak heran lah kan kalau London ini pun dipenuhi dengan deretan rumah yang memang saling berdempet-dempet dan hanya menyisakan gang-gang kecil aja. Rumah-rumah penduduk di sana, wak, pada saat itu dibangun bertingkat dengan bahan dasar kayu, dan uniknya bagian tingkat atas rumah tersebut dibuat lebih macam menjorok ke depan gitu loh daripada di tingkat bawah, dan bentuk bangunan ini disebut dengan istilah jetty. Nah, dengan membuat jetty ini, wak, rumah tingkat atas ini jadi lebih luas gitu loh daripada bawah, jadi macam piramida terbalik. Adalah ini gambarnya, kalian tengok sendiri kan. Nah, alhasil semakin ke atas rumah-rumah penduduk ini pun jadi makin berdempetan lah ya kan. Nih, wak, ya, gang-gang kecil di antara rumah-rumah mereka ini kan sebenarnya muat gitu loh buat jalan sambil dorong gerobak, masih muat nih. Ini rumah-rumah lewat gerobak masih muat. Tapi di bagian atas kan membesar tuh, ke bagian atas kan. Orang-orang jiran tetangganya bahkan bisa saling bersalaman dari jendela rumah. Wah, dempet gini dia. Nah, kan gini kan. Bisa bersalaman di sini nih, lewat jendela aja bisa. Macam gitu rumah-rumah tuh saking padatnya di sana tuh. Dan pada tahun 1660-an ini, wak, kebanyakan dari penduduk London ini bekerja sebagai tukang daging, tukang kayu, tukang kaca, pandai besi, dan lain-lain. Dan selain itu juga banyak juga dari mereka yang menjadi seorang baker atau pembuat roti, wak. Mereka memproduksi roti di rumah-rumah mereka, dan beberapa dari roti-roti itu pun dipasok untuk keperluan kerajaan Inggris. Nah, salah satu baker yang sangat populer di sana kala itu yaitu seorang laki-laki bernama Thomas Fariner, wah. Atau ada juga yang bilang namanya Thomas Fariner. Fariner aja lah kita panggil ya. Nah, kenapa dia bisa sangat populer kali, Nadia? Karena toko roti milik dia inilah yang diduga menjadi titik awal terjadinya The Great Fire of London nih. Tokonya siapa nih? Kayak mana ceritanya, masuk lagi. Nah, jadi, wak, rumah milik Thomas Fariner ini berada di jalan kecil bernama Pudding Lane. Dan seperti kebanyakan rumah di London, rumahnya Fariner ini juga terbuat dari kayu, bertingkat juga. Nah, ruangan atas ini adalah rumah utamanya dia, sedangkan ruangan bagian bawah merupakan tempat yang memang biasa dia gunakan untuk membuat roti atau disebut dengan bakehouse, wak. Nah, di bakehouse ini lah, wak, setiap hari Thomas Fariner menyediakan berbagai roti untuk angkatan-angkatan laut kerajaan selama perang Inggris dan Belanda. Dan FYI ya, wak, pembuatan roti pada saat itu juga masih tradisional ya. Oven yang dipakai juga menggunakan bara api langsung sebagai pemanasnya. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat nih ya, bentuk ovennya itu mirip dengan macam pemanggang pizza tuh loh, kebayang kalian kan? Nah, pada malam itu, wak, di musim panas tanggal 2 September 1666, Thomas Fariner ini beserta kedua anaknya dan juga seorang anak magang yang juga namanya Thomas dan juga seorang asisten perempuannya yang nggak diketahui siapa namanya sedang bersama-sama tuh buat roti kan yang memang akan diantar ke istana besok pagi. Nah, pekerjaan mereka malam itu dimulai memang agak telat, wah. Alhasil mereka pun bekerja dengan macam buru-buru gitulah dan harus membuat kopi itu sampai larut malam, lembur nih. Nah, singkat cerita, malam itu roti-roti mereka pun selesai itu dibuat. Fariner pun langsung segera membereskan peralatan yang mereka gunakan tadi
sebelum akhirnya nanti dia istirahat, ya kan? Nah, sebelum beranjak tidur, Wak, dia terlebih dahulu memastikan bahwa persediaan kayu bakarnya untuk produksi roti besok pagi masih ada. Dan kebetulan pula malam itu kayu bakar punya dia masih banyak kali tuh. Ditumpuklah sama si Veriner ini tepat di bawah ovennya, Wak. Nah, sekitar jam 12 malam, salah satu anaknya Veriner yang bernama Hana terbangunlah itu dari tidurnya. Dia turunlah ke backhouse ke bawah kan untuk menyalakan lilin. Nah, pada saat itu Hana sempat ngecek tuh kondisi rumah. Dia mastiin nih kalau semuanya udah aman nih kan. Barulah setelah itu dia balik lagi mau ke kamar. Nah, meskipun si Hana ini telah memastikan bahwa semuanya aman, di salah satu sumber yang udah aku baca, Wak, ada yang bilang kalau sebenarnya pada saat itu kondisi rumah mereka tuh lagi nggak baik-baik aja loh. Kenapa? Karena ternyata sebelum si Veriner itu pergi tidurnya, Veriner ini sebenarnya lupa kalau dia belum menutup pintu oven yang dia pakai untuk manggang rotinya tadi. Belum tertutup oven tuh. Dan parahnya lagi, Wak, bara api yang ada dalam oven itu ternyata belum betul-betul padam. Nah, percikan dari bara-bara api itulah yang jatuh ke lantai dan mengenai tumpukan kayu bakar yang Veriner susun di sana yang masih banyak kali itu, jatuh situ. Akibatnya tidak lama kemudian rumah mereka ini pun mulai dipenuhi kepulan asap. Barulah di jam 1 dini hari anak magangnya si Thomas Veriner yang namanya Thomas juga ini tiba-tiba terbangun. Kebetulan pada saat itu Thomas ini tidurnya di lantai bawah memang, Wak. Nah, pas waktu dia buka mata, betapa terkejutnya si Thomas ini ketika dia melihat bahwa ternyata lantai bawah rumah itu sudah dipenuhi oleh asap yang mengepul. Dengan panik dia pun langsunglah berlari ke atas ya kan untuk membangunkan ini keluarga si Veriner. Nah, setelah dibangunkan, Veriner sama keluarganya pun segera menyadari bahwa wah, rumah kita terbakar. Mereka pun bergegas langsung menyelamatkan diri kan, Wak. Tapi sayangnya pada saat itu pintu utama rumah mereka yang memang ada di lantai bawah udah dilahap api, Wak. Mereka tetap berusaha mencoba membukanya kan, tapi kobaran itu sudah terlalu besar untuk mereka lawan. Bahkan Wak, ya, api itu sempat mengenai si Hana yang tadi terbangun malam-malam tuh sampai dia mengalami luka bakar lah. Nah, nggak hilang akal nih, mereka pun langsung pergi lagi nih ke lantai atas dan dia kabur melalui mana? Jendela tetangganya. Kan nggak usah loncat kan? Macam yang gue bilang tadi, rumah-rumah sana berdempet-dempet jendela atas ya tuh, ha? Dan hal itulah yang memungkinkan mereka untuk lompat ke atap tetangga si Veriner. Di situ Veriner, kedua anaknya, si Thomas anak magang itu, alhamdulillahnya berhasil selamat, Wak. Tapi sayangnya pada saat itu asisten mereka, kan ada tuh satu lagi asisten perempuan mereka nggak tahu namanya siapa tuh, nggak berani dia lompat. Dia takut jatuh ke jalan, takut aku pak. Sementara api di belakangnya besar tuh. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, tubuh asisten ini pun masuk ke dalam kobaran api di dalam rumah Veriner itu. Dan hal ini membuatnya dia menjadi korban pertama dalam peristiwa kebakaran tersebut, Wak. Teriakan Veriner sama anak-anaknya ini pun dengan segera langsung membangunkan jiran tetangga sekitar. Di tengah rasa kantuk mereka, Wak, orang-orang seketika langsung melek ketika melihat kobaran api yang sudah membumbung tinggi membakar seluruh bagian rumah Veriner tuh. Dan gak cuma itu aja, Wak, mereka juga menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa api itu udah mulai merambat dah ke dua rumah lainnya. Yang satu ke rumah milik seorang pandai besi bernama William Walter, dan yang satu lagi ke rumah seorang tukang kaca yang bernama Thomas Knight. Ada tiga nih rumah tuh bakar, ngerembet orang dempet-dempet kok. Nah, melihat api yang memang sudah sebesar itu, sontak mereka semua pun pada histeris, Wak. Mereka langsung lah itu berbondong-bondong kan berusaha memadamkan api. Dan FYI, Wak, pada saat itu belum ada pemadam kebakaran ya sayangnya. Untuk memperoleh air ini juga nih untuk kebutuhan mereka sehari-hari, mereka harus pergi ke sungai karena belum ada keran lah, 1666 lah pula. Belum ada keran dalam rumah mereka. Alhasil mereka pun buru-buru ngambil itu, Wak, ember masing-masing yang ada di rumah, turun mereka ke sungai Thames tadi dan saling mengoper ember-ember yang berisi air itu untuk kemudian disiramkan ke dalam kobaran api. Bayangkan nggak kalian selama apa itu? Bisa cepat padam kobaran api itu, kalian pikir? Dan bahkan ya, katanya mereka nggak cuma pakai air aja loh. Ada yang nyiram pakai susu, pakai bir, hingga sampai mohon maaf ya, pakai air kencing. Dipakai sama mereka biar itu padam. Kebayang nggak kalian seberapa kacaunya malam tuh, ha? Tapi nih, Wak, ya, segimanapun kerasnya mereka berusaha, api udah terlanjur membesar. Orang-orang yang tinggal bersebelahan sama tukang roti Veriner ini langsung buru-buru lah pergi kan menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Karena mereka udah punya feeling nggak enak nih. Jangan-jangan api ini bakal nyebar ke rumah kita juga ini, Papa. Katanya udah lo cabut, ambil barang-barang berharga, keluar gitu semua. Apalagi waktu itu apa, Wak? Musim panas. Segala sesuatunya mengering, angin bertiup kencang. Makin gampang lah si api ini menyebar ya kan. Melihat para tetangga yang memang sudah mulai menyelamatkan barang berharga masing-masing, Veriner pun dengan segera langsung bergegas ke gereja untuk memberikan peringatan pada warga lain. Nah, pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 2.15 pagi. Dari jauh nih terdengar Veriner sedang membunyikan lonceng gereja sebagai pertanda bahaya.
Dan apa yang dikhawatirkan mereka akhirnya betul-betul terjadi, Wak. Api yang tadinya cuma terpusat di backhouse milik si Fariner ini kini mulai menuju ke tepian sungai Thames. Angin yang kencang ini pun membawa kobaran api ke arah gudang-gudang yang memang berjajar di sana. Dan gudang-gudang ini berisi material yang memang mudah terbakar, Wak. Ada jerami, ada gulungan kertas, ada juga macam mana. Dan sekitar jam 4 pagi, Wak, api ini sudah mendekati deretan gudang-gudang tersebut. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, sesuatu yang sangat mengerikan itu pun terjadi. Kalian tahu, gudang-gudang tuh bukan terbakar lagi, Wak, meledak, tau kalian? Duar langsung. Bahkan beberapa saksi mata juga menyebutkan bahwa banyak sekali material yang secara otomatis terbakar bahkan sebelum api itu sampai ke dia. Belum sampai api itu ke dia udah terbakar sendiri dia. Nah, kok bisa kayak gitu ya? Gegara, Wak, itu suhunya panas sekali. Saking panasnya nih, bahkan sampai batu-batu katanya meledak, Wak, macam granat. Kebayang nggak kalian udah betapa panasnya waktu itu tuh? Dan setelah berkobar selama 3 jam, Wak, api pun telah melahap seluruh rumah di sepanjang jalan Pudding Lane tuh. Sepanjang jalan rumahnya Fariner tuh udah terbakar semua. Dan perlu kalian ingat nih, Wak, ya, ini masih permulaan, Wak. Masih permulaan. Api masih akan terus menyebar hingga hampir membumi hanguskan seluruh kota dalam The Great Fire of London ini. Penasaran gimana kelanjutannya? Nadia, cepet, nggak usah lama-lama masuk. Nah jadi, Wak, di masa itu ketika The Great Fire of London ini terjadi, hiduplah itu seorang laki-laki bernama Samuel Pepys. Nah, Samuel Pepys ini adalah sekretaris utama Angkatan Laut Kerajaan Inggris di bawah kepemimpinan Raja Charles II. Waktu itu yang masih mimpin Raja Charles II, Wak. Nah, setiap hari Samuel ini selalu menulis buku harian, Wak. Nah, salah satu tulisannya yang sangat fenomenal adalah itulah kesaksiannya tentang The Great Fire of London. Berkat catatan Pak Samuel ini, Wak, sekarang kita bisa mengetahui dengan detail nih bagaimana mengerikannya kebakaran London yang terjadi lebih dari 350 tahun yang lalu tuh. Nah jadi, Wak, di dalam buku hariannya itu dia bilang kalau di tanggal 2 September tahun 1666 ketika api pertama kali membakar backhouse milik si Fariner, sebenarnya malam itu tuh udah ada tuh yang ngasih tahu ke Samuel mengenai kebakaran tersebut. Di dalam catatannya Samuel menulis bahwa asistennya yang bernama Jane membangunkan dia sekitar jam 3 pagi. Jane ini cerita kalau dia sempat melihat ada kebakaran di kota. Nah pas dengar laporan dari si Jane, Samuel pun langsung lah itu kan ngecek nih. Dia berjalan ke jendela kamarnya di lantai atas untuk melihat keluar. Dan ternyata memang betul, Wak, ada tuh dia tengok satu titik api lah gitu yang tampak macam menyala terang. Ada dia tengok. Tapi titik itu terlihat sangat jauh dan memang macam kecil aja. Nah karena jarang terjadi kebakaran di sana, Samuel tuh mikir itu bukan kebakaran besarnya itu, nanti juga bakal padam sendirinya, Dek, katanya ke si Jane. Akhirnya Samuel pun balik lagi tidur. Tapi apa? Betul lah dugaan Samuel meleset jauh. Yang ada pada jam 7 pagi, Wak, waktu dia baru terbangun dari tidurnya, Jane pun bilang, Pak Samuel, api yang kita tengok semalam kecil itu ternyata sekarang udah besar kali, Pak. Hah? Besar gimana? Ini kan kemarin kita tengok baru kecilnya. Itulah, Pak, saya barusan juga dengerin dari orang-orang. Katanya tadi malam ini 300 rumah terbakar, Pak. Hah? Jangan bercanda aku ya, Jen. Betulan, Pak, nggak ada saya bercanda. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak tengoklah sendiri itu. Tapi apinya udah padam kan? Itulah dia masalahnya, Pak. Api itu belum padam sampai sekarang, Pak. Yang ada makin nyebar, ngerembet ke rumah-rumah lain, Pak. Walah ya Tuhan. Ya udah, coba aku cek dulu ke menara ya. Aku mau lihat kondisinya dari atas langsung. Nah, ada tuh, pergilah Samuel ini ke atas menara London kan, Wak. Dari tempat setinggi itu dia pastilah bisa melihat keseluruhan kota London. Jadi dia bisa tahu nih kebakaran yang diceritain si Jen ini betulan separah itu atau enggak. Dinaik kan ke puncak menara. Waktu dia sampai di puncak menara, Wak, seketika Samuel kaget sekaget-kagetnya karena dia melihat deretan rumah-rumah semuanya ada di dalam kobaran api. Dan gak cuma rumah aja katanya, Wak, api itu juga udah membakar ke gereja St. Magnus Church. Segitu parahnya kebakaran yang dia lihat sampai-sampai Samuel menyebutnya sebagai an infinite great fire atau api besar yang tidak terbatas. Itu ditengok sama Samuel. Ma, gak betul ini. Nah, mengetahui adanya kebakaran besar itu, Samuel pun memutuskan untuk naik perahu, Wak, menuju ke lokasi kejadian. Nah, dari atas perahunya Samuel nengok banyak kali itu, Wak, orang-orang berlarian menyelamatkan diri mereka sambil membawa barang-barang berharga. Waktu itu belum ada motor, mobil, apalagi truk ya. Jadi mereka bawa barang-barangnya itu dengan cara ditenteng masing-masing. Wak, ada juga didorong pakai gerobak gitu aja. Beberapa ada yang pergi naik perahu, tapi banyak juga yang dari mereka yang hanya mampu berlari pontang-panting, Wak, sampai-sampai mereka terbakar pula. Tabrak-tabrakan itu, Chaos sekali lah pokoknya. Nah, karena api ini udah semakin tidak terkendali, Wak, Samuel pun memutuskan bahwa aku harus pergi nih ngelaporin langsung ke
memegang tahta tertinggi di Inggris, yaitu siapa? Raja Charles II. Menurut Samuel, Wak, bencana sebesar ini nih udah harus raja langsung yang turun tangan nih. Akhirnya berangkatlah Samuel menggunakan perahunya dengan berlayar di Sungai Thames tersebut menuju ke istana Whitehall tempat sang Raja Charles ini tinggal. Sesampainya di istana, pas sudah berhadapan langsung nih sama Raja Charles, tanpa menunggu waktu yang lama, Samuel pun langsunglah menyampaikan kesaksiannya. Dia bilang, "Yang terhormat Raja Charles II, saya datang ke sini membawa kabar penting tentang kebakaran besar yang sedang terjadi, Raja." "Oh, apa yang kamu tahu tentang kebakaran itu, Samuel?" kata Raja kan. "Saya dengar kebakaran itu dimulai tadi malam, Raja, di salah satu bakery yang berada di Pudding Land. Awalnya saya pikir itu kebakaran kecil, tapi ternyata, Raja, sampai saat ini bakarannya belum padam, masih ada api itu." "Wah, apa kamu sudah melihatnya secara langsung? Atau kamu cuma dengar-dengar dari orang aja?" kata Raja kan. "Saya sudah melihatnya langsung, Yang Mulia. Sebelum saya datang ke sini, saya sempat berlayar ke sekitar lokasi kejadian. Ada 300 lebih rumah sudah terbakar, Yang Mulia. Orang-orang pun langsung berlarian itu pada menyelamatkan dirinya. Dan angin kencangnya membawa api terus menyebar ke segala penjuru. Kalau tidak segera dilanjuti, Yang Mulia, semua rumah di London ini bisa habis terbakar." Oh, begitu ya. Saat ini musim panas. Tidak mungkin kita bisa mengharapkan hujan turun. Ini kata Raja nih kan. Tidak mungkin kita bisa mengharapkan hujan turun. Rumah-rumah yang belum terbakar harus dirobohkan. Kita beri jarak dari kobaran itu agar api tidak semakin merembet kemana-mana. "Baik, Yang Mulia. Lalu sekarang apa yang harus saya lakukan duluan ini?" "Nah, sekarang kamu temui Thomas Bloodworth. Berikan surat aku ini kepadanya dan sampaikan bahwa aku memerintahkan untuk segera dilakukan penghancuran besar-besaran," kata Raja. Nah, FYI, Wak, Thomas Bloodworth ini adalah wali kota London waktu itu, atau yang sering disebut dengan Lord Mayor. Nah, pada saat kebakaran ini pertama kali terjadi, Wak, orang-orang masyarakat yang di sana sebenarnya udah pada panik nyariin si Thomas, wali kota nih. Banyak kali nama Thomas waktu itu ya. Wali kota kita sebut Thomas, yang Thomas Fariner punya bag itu kita sebutnya Farinernya benar balik-balik kalian. Nah, waktu kebakaran tuh orang pada banyak nyari si Thomas ini. Di beberapa sumber yang aku baca, Wak, ada saksi mata yang menyebutkan bahwa Thomas Bloodworth ini sebenarnya sempat datang itu memang ke lokasi kebakaran. Nah, pada saat itu orang-orang yang sedang berusaha memadamkan api ini juga sempat itu minta izin ke dia untuk melakukan penghancuran bangunan. Masyarakat ini paham betul kalau salah satu faktor yang bikin api ini melebar apa? Ya gara-gara rumah mereka berdempet-dempet ya kan. Nah, solusi agar api ini nggak nyebar yaitu dengan cara apa? Dirobohkanlah rumah-rumah sekitar itu yang belum terbakar. Nah, hal ini dilakukan untuk membuat sekat api atau sekat bakar. Jadi api yang masih nyala itu yang nggak bisa lompat ini ke rumah berikutnya. Kan yang rumah di antara udah dihancurkan tuh. Biar dia membakar yang udah terbakar aja lah gitu istilahnya. Paham kalian maksudnya kan? Merobohkan rumah tuh. Nah, masyarakat dia bilang kayak gitu sama si Thomas. Tapi sayangnya pas mereka minta izin untuk merobohkan rumah, Wak, Thomas ini malah nggak diizinkannya. Dia bilang, nanti kalau misalnya rumah-rumah di sana udah pada disewa semua ya, dan kita nggak tahu yang nyewa ini pada pergi kemana, nanti kita pula disuruh tanggung jawab. Harus izin dulu lah. Ya macam mana mau izin lagi, Pak Thomas? Orang udah pada bekaburan semua. Nggak bisa. Nggak diizinin, Wak. Dan nggak cuma itu aja. Seorang saksi juga bercerita kalau di tengah situasi genting itu, Thomas ini malah mengatakan sesuatu yang terkesan sangat meremehkan kebakaran besar tuh. Kalian tahu si Thomas bilang apa? Dia bilang, perempuan aja bisa ngencingin kobaran api itu, padam ya itu. Itu kata. Gilo. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke perjalanan Samuel Pepys tadi, Wak ya. Meskipun dia tidak tahu di mana keberadaannya wali kota Thomas Bloodworth tadi, Pak Samuel ini tetap pergi, Wak, mencari si Thomas untuk menyampaikan pesan dari Raja Charles II. Dia pergilah itu menggunakan kereta kerajaan menuju ke gereja St. Paul's Cathedral. Tapi, Wak, sesampainya di sana, kereta yang dia tunggangi ini tidak bisa masuk lebih jauh, Wak, karena pada saat itu jalan-jalanan tuh udah dipenuhi sama orang-orang yang memang lagi berdesak-desakan mau menyelamatkan diri itu, Wak. Akhirnya Samuel pun melanjutkan perjalanannya mencari Thomas dengan berjalan kaki. Nah, singkat cerita, Samuel pun akhirnya berhasil, Wak, menemukan si Thomas ini di Canning Street namanya. Pada saat itu si Thomas ini sedang mengkoordinasikan orang-orang untuk memadamkan api. Samuel pun langsung akan menghampiri si Thomas dan menyerahkan surat dari Raja Charles II ini yang memang berisi perintah untuk merobohkan rumah. Nah, setelah membaca perintah itu, tiba-tiba aja suaranya si Thomas ini berubah macam cewek nangis, Wak. Thomas bilang, "Ya Tuhan, apa yang bisa aku lakukan sekarang?
Orang-orang nggak ada yang mau mematuhi perintah aku. Aku udah coba loh buat ngerobohin rumah, tapi api itu datang lebih cepat dari apa yang aku bayangkan, Pak Samuel. Gitu katanya merengek dia, Wak. Thomas ini di titik macam orang yang udah putus asa gitu loh. Ya sebenarnya wajar aja sih kok ngerasa capek atau bingung di tengah situasi yang super kacau ini kan. Tapi Wak, yang bikin orang-orang itu kesal sama si Thomas ini adalah bisa-bisanya kau sebagai wali kota, dia ini malah lebih mementingkan dirinya sendiri. Dan kalian tahu setelah ketemu sama si Samuel itu, Thomas bilang apa lagi? Dia bilang gini, ya udahlah, aku udah semalaman bekerja keras nih, aku nggak tidur, sekarang aku butuh mandi, aku mau menyegarkan diri, aku mau balik. Kata dia, dah balik dia, Wak. Pergi dia, betulan jalan dia ke rumah yang meninggalkan kebakaran sama si Samuel yang itu cengok tuh dengan jawaban dia. Astagfirullahaladzim, Thomas, tepuk ya. Samuel yang nengok Thomas balik kayak gitu aja, tentu ya dia kesal kali, Wak. Kalau wali kotanya aja terkesan tidak peduli, terus apa yang bisa dilakukan untuk memadamkan api sebesar ini? Akhirnya sama seperti kebanyakan orang pada saat itu, di jam 12 siang, Samuel pun memilih untuk pulang ke rumahnya, mengemasi barang-barangnya yang memang bisa dia selamatkan, dan dia bergegas mengungsi ke tempat yang lebih aman. Macam mana wali kota yang nggak ngasih izin, dia nggak berani apa-apa, tentu dia selamatkan diri dia sendiri juga lah Samuel. Atau kalau misalnya semua orang udah pada pergi, terus gimana cara memadamkan api ini Nadia? Penasaran kan? Masuklah kita macam mana cara orang memadamkan api ya. Jadi Wak, memasuki hari kedua The Great Fire of London ini pada tanggal 3 September tahun 1666, kebakaran ini pun masih terus menyebar ke arah utara dan baratnya London. Di tengah situasi yang kacau balau ini, banyak orang-orang yang memang nggak tahu asal mula kebakaran itu dari mana. Dan hal ini pula lah yang membuat banyak orang mulailah itu berspekulasi, Wak. Dan kebetulan pula nih pada saat itu sedang terjadi perang kedua antara Inggris dengan Belanda dan Prancis. Alhasil apa? Banyak kalilah warga London ini yang menganggap bahwa ini nih bagian dari serangan musuh ini, katanya. Mereka yang percaya dengan spekulasi ini dengan segera langsung ngamuk-ngamuk kepada siapapun orang asing yang tampak mencurigakan. Dan di momen itu fokus orang-orang di sana pun mulailah kepecah belah, Wak. Ada yang tetap berusaha buat memadamkan api, ada juga yang berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri, ada yang sibuk mengamankan barang berharga mereka, ada juga yang sibuk menghabisi orang asing mencurigakan yang diduga sebagai pelaku dari kebakaran tuh. Situasi udah semakin memanas, Wak. Makin lagi mereka makin gondok gara apa? Mereka dengar kabar kalau wali kota mereka si Thomas tadi itu telah pergi meninggalkan kota. Padahal ya, Wak, tindakan-tindakan untuk memadamkan api ini harus dilakukan dengan izin dia dulu. Dia kabur. Iyalah, Wak, dia bagaimanapun dia tetap wali kota, tetap harus ada izin dia. Tapi dia kabur, Wak, gimana? Akhirnya Raja Charles II mengkesampingkan aturan tersebut dan menunjuk saudaranya sendiri yang bernama James atau yang bergelar dengan Duke of York untuk mengambil alih operasi pemadaman kebakaran di situ. James pun langsung mendirikan pos komando di sekitar lokasi kejadian dan merekrut penduduk kelas bawah yang ia temui di jalan untuk bisa langsung bergabung dengan mereka bergabung sama mereka di tim pemadam kebakaran bentukannya. Nah terus, Wak, besoknya di tanggal 4 September tahun 1666, pemadam kebakaran yang dibentuk oleh James tadi pun masih terus berusaha lagi untuk memadamkan api, Wak. Bahkan Raja Charles II pun juga sampai turun tangan dia, Wak. Raja ikut membantu mengambil air dari sungai dan juga membantu merobohkan bangunan-bangunan di sana demi membuat sekat api. Tapi sayangnya kebakaran itu masih belum bisa dikendalikan lagi, Wak. Api sudah menghanguskan pusat-pusat perbelanjaan di Cheapside dan mulai bergerak mendekati istana Whitehall. Dan gak cuma itu aja, Wak, api juga sudah mulai membakar bangunan paling bersejarah di London, yaitu gereja St. Paul's Cathedral. Bakar. Bangunan yang telah berdiri lebih dari 600 tahun dan merupakan macam landmarknya kota London itu kan, dengan cepat langsung runtuh, Wak, gegara kobaran api itu. Begitu besar dan panasnya api pada saat itu sampai trotoar jalan-jalan tuh, trotoar bersinar kemerah-merahan, Wak. Dan tidak ada satupun yang kuat nginjain kaki di sana, melepuh. Meski rasa lelah, kantuk, was-was dan juga keinginan untuk menyerah terus membayangi, pasukan pemadam kebakaran yang dibentuk sama Raja James tadi tetap bekerja keras, Wak. Mereka pun akhirnya menghancurkan bangunan-bangunan dengan peledak mesiu untuk bisa membentuk sekat api di sebelah utara lokasi kejadian. Besoknya lagi tanggal 5 September tahun 1666, sekat api yang mereka buat pun mulai berfungsi, Wak. Alhamdulillahnya perlahan-lahan tuh kebakaran mulailah mereda. Tapi meskipun kebakaran mulai mengecil, di beberapa titik masih juga sesekali muncul kobaran baru, Wak. Dan hal ini bahkan terus tuh berulang sampai besok harinya 6 September 1666. Tapi meskipun titik-titik kebakaran ini masih seling Nadia, santai aja Nadia, santai, sering.
gebu-gebu aku, maaf. Jadi walaupun memang titik-titik kebakaran itu masih sering muncul, untungnya api pun semakin bisa dikendalikan. Dan pada tanggal 6 September itu, The Great Fire of London yang telah berkobar dengan dahsyat selama 4 hari 3 malam akhirnya bisa padam seutuhnya, Wak. Padam. Berehatlah kalian dulu paling enggak ya kan. Ya Allah. Dan dari kejadian kebakaran ini, The Great Fire of London ini sudah melahap habis 4/5 bagian kota. 4/5 bagian kota, lebih dari 13.000 rumah warga juga, 87 gereja paroki, 44 gedung perusahaan, ada Royal Change, kantor pos penjara, gerbang kota, dan yang terbesar apa tadi? Gereja St. Paul's Cathedral, Wak. Angus semua. Tapi di balik semua kehancuran itu, setidaknya ada satu hal yang sangat patut mereka syukuri, yaitu jumlah kematian yang konon katanya tidak lebih dari 10 orang. Banyak yang meyakini bahwa jumlah korban jiwa waktu itu cuma 8 orang aja. Walaupun beberapa juga mengatakan kalau ada korban jiwa lainnya yang tidak tercatat secara resmi. Dan kebakaran besar itu juga membuat ratusan ribu orang harus tinggal di tenda pengungsian, Wak. Beberapa juga menyebut bahwa banyak sekali dari dari pengungsi ini akhirnya meninggal dunia gegara kelaparan. Mereka yang berhasil bertahan hidup juga kondisinya prihatin kali, Wak. Mereka kehilangan pekerjaan dan tidak tahu lagi gimana caranya melanjutkan hidup mereka nanti. Situasi seperti itu tentu membuat mereka kesal dan berambisi untuk mencari siapakah orang yang menyebabkan kebakaran ini. Ya kan? Aku yakin kalian juga pasti bertanya-tanya, nah dia, by the way gimana itu nasib si Thomas Fariner, si Baker yang memang rumahnya terbakar pertama kali itu? Kalau kalian menduga Fariner lah yang dihukum atas kejadian ini, dugaan kalian salah besar. Kenapa? Karena ternyata ada orang lain yang akhirnya dianggap bersalah atas kejadian The Great Fire of London ini. Dia adalah seorang laki-laki berusia 26 tahun pada saat itu bernama Robert Hubert. Ya, nah Hubert ini adalah seorang pembuat jam yang memang berasal dari Rouen, Prancis. Masih ingat Glenn tadi di awal aku bilang apa? Kalau kebakaran ini terjadi bersamaan dengan perang Inggris dengan Belanda dan Prancis. Karena itulah orang-orang London ini pun jadi sangat sensi kali kan sama orang asing. Apalagi setelah mereka tahu kalau Hubert betulan berasal dari Prancis nih, otomatis mereka pun langsung menganggap Hubert lah bagian dari musuh mereka. Dan entah kayak gimana ceritanya, Hubert ini justru dicurigai sebagai pelaku dari kebakaran London, Wak. Dia pun akhirnya dibawa ke pengadilan pada tanggal 16 September tahun 1666. Pengadilan itu juga mendatangkan Fariner beserta keluarganya. Di sana Fariner bersaksi bahwa saya betulan sudah madamin api di oven saya, yang mulia. Kedua anak Fariner juga mengatakan hal yang sama dan mereka juga mengatakan bahwa kami sudah memastikan rumah kami dalam kondisi aman. Nah, singkatnya, Wak, keluarga Fariner pun menganggap bahwa tidak mungkin kebakaran itu disebabkan oleh kelalaian kami. Dan sebaliknya, mereka yakin bahwa itu adalah bentuk serangan dari seseorang, yaitu siapa? Robert Hubert. Nah, anehnya, anehnya Hubert pun gak nyangkal satupun tuduhan yang dilayangkan sama dia, nggak ada. Pas juri nanya kan siapa yang udah mau mulai kebakaran besar di London, Hubert dengan mantap mengakui, saya, Pak. Saya yang memang mulai, Pak, katanya. Hubert mengklaim bahwa dia ini adalah seorang Katolik yang sedang menjalankan instruksi dari Paus untuk memulai kebakaran di Westminster. Nah, tapi pengakuan ini diragukan karena kebakaran London ini telah berhasil dipadamkan sebelum sempat menyentuh kawasan Westminster. Harusnya Westminster duluan lah orang, kalau dikasih instruksi bakar Westminster kan. Westminster aja nggak kesentuh sama sekali gitu loh. Nah, mengetahui ucapan yang diragukan oleh hakim, tiba-tiba Hubert pun langsung mengubah pengakuannya, Wak. Kalian tahu Hubert dia bilang apa? Hubert bilang bahwa sayalah yang sudah melemparkan bola api ke salah satu bakery yang ada di Pudding Lane, Pak, katanya. Nah, kesaksian inilah, Wak, yang akhirnya dipercaya sama banyak orang. Bahkan nih, Wak, ya, dalam catatan resmi pengadilan tersebut, yang catatannya sampai sekarang masih tersimpan di London nih, Wak, ya, di London Metropolitan Archives, tertulis bahwa Robert Hubert, seorang buruh, telah secara kejam, sukarela, dan dengan jahat memulai api besar dengan cara melemparkan bola api, aduh jangan dong, masa banaspati sih pokok bola api lah ke jendela toko roti di Pudding Lane tuh, dalam catatan tuh. Dan masih dalam catatan yang sama nih, Wak, tertera juga tanda tangan beberapa orang-orang yang menyatakan bahwa kesaksiannya Hubert itu valid. Nah, 3 orang yang menandatangani catatan tersebut siapa? Fariner,
Thomas Fariner, Hannah Fariner, sama Thomas Fariner Junior. Semua keluarga Fariner ikut tanda tangan catatan tuh. Dan karena kesaksiannya itu, Robert Hubbard pun akhirnya ditahan di penjara White Lion, Southwark. Dan sebulan kemudian, tepatnya di tanggal 27 Oktober tahun 1666, ulang tahun aku pulanya, dia dieksekusi mati dengan cara digantung di Tyburn, Wak. Dan saat jasadnya diturunkan untuk diserahkan ke pihak berwenang, lagi-lagi Hubbard menjadi macam bulan-bulanan warga London gitu lah, Wak. Ini kasihan pula aku bagian sini. Jasadnya dicabik-cabik, Wak. Dicabik-cabik sama orang-orang yang marah kali sama dia tuh, ha. Dicabik-cabik, dihancurkan apanya, jasadnya. Nggak tega aku bagian sini, betul aja. Banyak masyarakat yang mengira bahwa dengan dihukumnya Hubbard sebagai pelaku di dalam kebakaran ini akan membuat kemarahan orang-orang London itu mereda. Tapi ternyata masalahnya nggak selesai sampai situ aja, Wak. Dimana setahun kemudian akhirnya diketahuilah bahwa ternyata Hubbard belum sampai di London pada saat kebakaran itu terjadi. Nyesek nggak kalian? Waktu kebakaran dimulai tanggal 2 dekat rumah tuh, Hubbard belum sampai di sana. Hal ini diketahui dari seorang kapten kapal Swedia yang mengaku bahwa dia baru aja mendaratkan Hubbard di London 2 hari setelah api itu mulai membakar Pudding Lane tuh. Dan kesaksian Hubbard tentang bola api yang dilempar dari jendela ini akhirnya diragukan lah. Karena ternyata apa? Bakery milik Fariner itu nggak memiliki jendela. Bagian bawah nggak ada jendela, macam kau lempar dari mana? Kecuali kau dari dalam, ya kan? Dan yang paling anehnya, kalau memang dia tidak bersalah, kenapa pula Hubbard nih malah ngotot mengakui dia pelakunya, ya kan? Dia nggak ngelak, dihukum gantung, iya ya dia. Padahal bukan dia. Kok aja belum nyampe di sana waktu api udah melebar kemana-mana kok, ya kan? Nah, mengenai hal itu, Wak, para ahli meyakini bahwa pada saat itu Hubbard sebenarnya kondisinya lagi nggak baik-baik aja, Wak. Dia ini diduga memiliki gangguan mental gitu. Dia dengan sengaja mengaku bersalah, kemungkinan besar karena dia ingin mendapatkan perhatian. Para juri pada saat persidangan sebenarnya juga udah ngerasa kalau Hubbard nih kayak nggak dalam kondisi mental yang sehat lah. Kelihatan memang dari kesaksiannya memang berubah-ubah gitu, kata juri-juri ini. Tapi pada saat itu Hubbard ini tetap dianggap sebagai dalang dari kebakaran tersebut, gegara orang-orang London ini terus menuntut adanya pelaku dari kejadian ini. Dan sederhananya lah ya, Hubbard ini adalah orang yang memang dijadikan kambing hitam dalam peristiwa The Great Fire of London tuh. Dan dengan ditetapkannya Hubbard sebagai tersangka, Fariner dan keluarganya pun dapat melanjutkan hidup bebas dari tuntutan dan mulai membangun toko rotinya kembali. Oke, itu tadi cerita tentang kebakaran besar yang sudah menimpa London pada tahun 1666. Meskipun memang kebakaran itu betul-betul membuat kerugian yang sangat besar, Wak, tapi hal ini juga menjadi titik awal bagi London untuk berbenah loh. Mereka membangun kembali itu kota itu dari awal kan, dengan desain yang lebih baik, termasuk gereja St. Paul's Cathedral. Gereja itu pun akhirnya langsung dibangun ulang, Wak. Dan selain itu juga mereka jadi lebih sadar nih tentang bahayanya kebakaran, dan sekarang sudah mulai punya tim pemadam kebakaran yang resmi. Setelah kejadian itu ya, bukan sekarang mah udah ada pasti. Setelah kejadian itu mereka langsung membuat tim pemadam kebakaran yang resmi, profesional, dan tentunya terlatih. Jujur aku kesal kali, Wak, sebenarnya dengan kisah ini. Kenapa? Karena pelaku sesungguhnya tetap bebas, ya kan? Malah orang lain yang tidak bersalah pula yang dijadikan kambing hitam. Ini aku kasih sedikit informasi tambahan ya buat kalian masih bertahan di menit ini. Jadi katanya, Wak, pada tahun 1986, komunitas baker London yang disebut Worshipful Company of Bakers akhirnya meminta maaf kepada wali kota mengenai kebakaran tersebut. Di mana mereka berkumpul di Pudding Lane dan membuat sebuah plakat yang berisi permintaan maaf dan mengakui bahwa salah satu dari mereka pada zaman dahulu telah lalai dan bersalah hingga menyebabkan kebakaran besar di tahun 1666. Siapakah Baker pula Baker yang bersalah tuh? Yang mereka maksud tuh? Nah, itulah si Thomas Fariner. Semua tuh komunitas pembuat roti minta maaf. Gimana menurut kalian sama cerita ini? Bagian mana yang menurut kalian yang paling menarik? Bagian mana yang bikin kalian deg-degan? Kalau misalnya kalian punya informasi tambahan atau ada keterangan dari aku yang salah atau keliru, kalian bisa perbaiki aja di kolom komentar di bawah ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.